dalam keadaan sehat semua. Terus kita lakukan perawatan. Jadi kami harus memastikan bahwa sapi-sapi ini dalam keadaan sehat. Ini pemberian minuman. Iqbal, gimana proses sapi selama ini? Nah, jadi alhamdulillah perawatan ekstra yang dilakukan oleh kami sampai pada hari ini, jadi masyarakat juga merasakan puas kaitan dengan perawatan kami sampai pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Kalepe, selaku Sekjen DPP Radio Oliganda Pemuda Indonesia. Saya sebagai koordinator beberapa kandang dan saya di bawah naungan RGPI. Jadi program kami adalah binaan RGPI. Alhamdulillah hari ini proses finishing penjualan dan pengiriman. Tadi sudah lihat bahwa kami sebelum memberangkatkan sapi tentu kami bersihkan dan mengecek kesehatannya. Itu yang paling penting. Kalau tidak sehat kami tidak akan kirim dan kami akan konfirmasi kepada pembeli bahwa ada hal-hal yang memang harus kami sampaikan bahwa itu tidak boleh terbang. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sapinya masih bagus, masih sehat semua. Kemudian yang paling pertama kami dari RGPI ini adalah program bisnis binaan RGPI. Jadi sapi pertama itu kami beli langsung dari RGPI. Kami beli di sana sekitar 16 sampai 17 juta, lalu kami jual di sini sekitar 17 sampai 18. Artinya saya sebagai RGPI dan didukung oleh Bank Ketum RGPI mendukung proses bisnis ini. Dan kemarin habis kita pembelanjaan sapi sekitar 150 ekor dari RGPI. Artinya modal kami sekitar 2M sekian. Itu yang baru pertama. Kemudian yang kedua, kami juga menerima dari para petani langsung. Dari sana bawa langsung ke sini dan kami jual. Hanya saja dari petani ini yang menentukan mereka harganya. Kalau dari RGPI kami yang menentukan. Kalau dari RGPI hanya untuk per kilo itu hanya 2.000 rupiah. Tidak ngambil banyak. Makanya harga-harga sapi kami kenapa murah. Dan alhamdulillah kami lebih cepat terjualnya daripada kandang-kandang lain. 2 hari yang lalu sapi kami sudah habis. Dan total sapi yang keseluruhannya itu 210 ekor ditambah dengan sapi-sapi yang ada di kandang lain yang kami ambil. Sekitar 25 ekor lah dari kandang lain. Alhamdulillah RGPI dan mudah-mudahan ini Bang Ketum kami, Bang Daniel BD memberikan support terus terhadap kami yang mau melakukan aktivitas untuk berbisnis. Karena organisasi tanpa bisnis saya yakin tidak akan maju. Dengan programnya Bang Ketum ini alhamdulillah kami semua yang ada di sini termasuk wilayah Tangsel sudah bisa menikmati hasilnya. Ini yang kami rasakan saat ini. Kami sudah wacana dan sedang berproses. Mudah-mudahan hal itu bisa kami lakukan secara rutinitas, bukan hanya menyediakan sapi pada saat kurban, tapi kami juga bisa menjadi bagian menyediakan sapi kebutuhan masyarakat setiap hari. Itu yang kami wacanakan saat ini. Harapannya sih pertama di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, kesulitan yang kami lakukan saat ini agar ke depan ini memberikan regulasi yang baik sehingga proses dari perawatan di sana, kemudian pengiriman maupun penjualan di sini, regulasinya agar lebih dipermudah. Tahun ini dengan adanya PMK, kami mengalami kesulitan pengiriman. Untuk NTP pengiriman kapal itu harusnya 6 kapal. Ternyata tahun ini hanya 3 kapal. Akhirnya proses ini membuat kami terkendala pengiriman, sehingga mau tidak mau kami mengambil kapal bisnis. Sedangkan kapal bisnis itu harganya mahal, sehingga mengurangi dari pendapatan kami, sehingga mau tidak mau kami naikin. Tapi justru kalau kami naikin, langganan-langganan kami di sini akan kecewa dengan harga dinaikin oleh kami. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun depan
regulasi pengiriman ini agar diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Pertama, persoalannya pengiriman ini kendala di administrasi, karena sebelumnya karantina itu hanya 3 hari, dan untuk tahun ini karantina kita 15 hari. Kemudian proses mengurus suratnya, hasil lab dari Bima, Dinas Kesehatan Bima harus dibawa ke Jakarta untuk diverifikasi, untuk dipastikan bahwa sapi yang masuk ke Jabodetabek itu sudah sehat. Jadi ini yang menjadi kendala pertama. Dan kendala yang kedua, masalah di kapal. Pengiriman kapal itu tidak sesuai dengan kapasitas jumlah sapinya. Karena kemarin harusnya kapal itu yang jalan dari 6 dari pemerintah yang disiapkan seperti tahun-tahun kemarin, ternyata yang jalan 3. Kemudian kami ambil kapal bisnis yang kapasitasnya tidak muat 700 ekor. Tapi kami paksakan sehingga dalam proses perjalanan kandang-kandang di atas kapal itu karena goncangan laut sehingga rubuh. Alhamdulillah sapinya pun tidak ada yang mati di perjalanan, tapi ada kendala pemberian makan. Karena sapi tadinya diikat secara terpisah karena goncangan laut, sehingga semuanya jadi muaknya kayak cor. Jadi selama 6 hari itu sapi tidak makan, sehingga kami mau tidak mau turun di Banyuwangi yang tadinya jadwalnya di Jakarta, di Tanjung Priok. Karena takut sapi mati keinjak-injak, akhirnya kami bongkar di Banyuwangi, di Surabaya. Alhamdulillah begitu sapi sampai, respon pemerintah daerah dari Dinas Kesehatan langsung datang mengecek, dan alhamdulillah sudah ditempel juga bukti bahwa sapi-sapi kita sehat dari dinas. Kemudian sertifikat kita juga sudah jelas ada di kami bawa, karena kalau tidak punya sertifikat sapi itu tidak boleh diberangkatkan. Karena mengenai PMK ini bahaya buat masyarakat sendiri. Kami juga akan memastikan bahwa sapi-sapi yang dikirim itu sudah dalam keadaan sertifikasi. Alhamdulillah kami meminta kepada para pembeli langsung lihat sapinya, karena produk ini baru bisa diyakinkan oleh kita setelah para pembelinya lihat langsung sapinya. Karena penyakit mulut itu biasanya berbusa kalau kena matahari dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian kukunya akan mengalami cacat, gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sapi-sapi kami sampai terakhir hari ini kami terus memastikan dan mengecek kesehatan itu. Dan alhamdulillah semua sapi-sapi dari Bima ini sehat. Ini adalah proses pengiriman kita. Ini sapi pemiliknya dari Telkomsel, Pak Alex, Muhammad Alex.